Sementara itu wanita yang bernama Loli itu tersenyum penuh arti saat melihat Dania yang berjalan pincang menuju dapur. Dengan malas Dania menyalakan kompor dan segera menghangatkan rendang dan juga capcay udang yang tadi dia bikin. Entah kenapa, Marco ingin dia menghangatkan masakannya. Sejauh yang Dania tahu, Marco tidak suka makanan yang panas. Setelah semua masakan sudah hangat dan udah terhidang di meja makan, Marco dan Loli segera turun untuk makan. Loli mengapit lengan Marco dengan mesra saat memasuki ruangan makan. Dania melirik sekilas dua insan yang bertanggung jawab atas rasa sakit yang dia rasakan saat ini. Rasa sakit di hatinya kembali bertambah saat melihat dua insan yang ada di hadapannya itu makan bersama. Dan yang paling menyakitkan adalah saat mereka saling menyuapi satu sama lain dengan begitu mesranya. Karena sudah tidak tahan lagi, Dania melangkahkan kakinya perlahan menuju kamarnya. Lagi-lagi, hatinya harus berdenyut nyeri saat melihat kamar udah begitu berantakan. Bahkan baju dan juga segitiga penutup inti tubuh Loli berserakan semua di lantai. Dania memukul dadanya yang terasa begitu sesak. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mengalami hal ini. Dania lalu mengambil selimut dan bantal, lalu dia merebahkan tubuhnya di atas sofa. Dia mencoba memejamkan matanya, tapi tetap saja matanya itu tidak mau terpejam sama sekali. Bahkan air matanya tak mau berhenti, terus saja menganak sungai tanpa berhenti. Ceklek. Pintu kamar Dania buka dari luar, dan Dania memejamkan matanya dan berpura-pura tidur agar tidak lagi diganggu oleh suaminya. Bangun! Marco menggoyahkan kaki Dania agar istrinya itu cepat bangun. Dania memang belum tidur, langsung membuka matanya. Pemandangan pertama yang dia lihat adalah suaminya yang sedang digandeng mesra oleh Loli. Pergi dari sini, ucap Marco sambil menarik selimut yang sedang dipakai oleh Dania. Kenapa aku harus pergi? Tanya Dania bingung. Karena mulai saat ini, kamar ini akan menjadi milikku, ucap Lolita sambil tersenyum sinis ke arah Dania. Apa perempuan ini akan tinggal di rumah kita, Mas? Tanya Dania begitu terkejut. Rumah kita? Di antara aku dan kamu, tidak akan pernah menjadi kita, Dania. Marco tersenyum penuh arti pada wanita yang udah dia nikahi selama 4 bulan itu. Sebenarnya salahku itu apa sih, Mas? Hingga kamu begitu tega seperti ini, ucap Dania dengan air mata yang terus membasahi pipinya yang mulus. Salahmu adalah karena kamu tidak pantas mendampingiku. Kamu begitu kampungan dan juga memalukan, ucap Maria lantang. Lalu untuk apa kamu menikahiku, Mas? Dania menatap laki-laki yang udah menyakitinya sendu. Untuk jadi pembantu, jawab Marco enteng, seolah dia begitu senang jika melihat Dania terus sakit hati. Tanpa menunggu lama lagi, Marco kembali mencengkeram lengan Dania, lalu segera menyeretnya keluar kamar. Sedangkan Lolita segera meraih baju-baju Dania yang tergantung di laci kamarnya. Lalu dia melemparkan baju itu ke arah Dania yang masih menangis terseduh di lantai. Mas, kalian bukan pasangan suami istri, ingatlah, ucap Dania mencoba mengingatkan kalau mereka tidak boleh tinggal bersama. Kami sudah menikah, dan ini adalah malam pertama kami, jadi jangan berisik dan jangan mengganggu, ucap Marco lalu segera menutup pintu kamar itu dan menguncinya dari dalam. Dania meraih bajunya dan menuju ke kamar samping yang bersebelahan dengan kamarnya yang lama. Wanita cantik itu segera menata pakaiannya ke dalam lemari dengan cepat. Dania merebahkan tubuhnya di atas kasur. Dia mengamati langit-langit kamarnya dengan seksama. Dia merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup dan menanggung penderitaan itu sendirian. Pagi-pagi sekali, Dania sudah bangun. Dia lalu beranjak untuk mengambil air wudhu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Saat keluar dari kamar mandi, dia baru teringat jika mukenanya berada di kamar lamanya. Dia berjalan menuju kamarnya dan mengetuk pintu kamar itu. Mas, aku ingin masuk. Aku mau mengambil mukena aku, ucap Dania sambil terus mengetuk pintu kamar yang ada di depannya. Tapi sampai beberapa lama, tidak juga ada tanda-tanda suaminya itu membuka pintu untuknya. Dengan gontai, Dania kembali ke kamarnya.
Dia terdiam dan mulai berpikir, gimana caranya dia melaksanakan kewajibannya. Dia berdiri dan berjalan menuju ke arah sebuah lemari. Di sana, dia mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melaksanakan salat subuh. Wanita cantik itu menemukan kain putih yang panjangnya sekitar 3 meter. Ia lalu membalikan kain itu dan mengikatnya sedemikian rupa agar bisa dijadikan pengganti mukena. Dan ia lalu melaksanakan salat 2 rakaat dan bermunajat kepada Yang Kuasa. Dia meminta kekuatan untuk menghadapi apapun ujian darinya. Setelah selesai dengan kewajibannya pada Tuhan, wanita cantik itu lalu berjalan menuruni tangga menuju ke arah dapur. Di sana dia akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Walau rasa sakit di hatinya masih terasa, tapi dia tidak mau lalai dalam tugasnya. Dan ia akan memasak nasi goreng seafood kesukaan suaminya. Dengan cekatan, wanita cantik itu menyulap nasi, udang, dan juga cumi menjadi sebuah hidangan yang lezat. Setengah jam telah berlalu. Bau harum menyeruak di seluruh penjuru rumah. Dengan gembira, dan ia memindahkan hasil karyanya ke dalam 2 piring yang menyajikan di atas meja makan. Setelah itu, dia membuatkan suaminya teh hangat. Kayaknya enak nih, ucap seorang wanita yang ternyata adalah Lolita. Gadis itu lalu duduk di kursi dan menyambar nasi goreng yang ada di meja itu. Tunggu, itu punyanya Mas Marco. Dan ia mencekal tangan Loli yang akan menyendokkan nasi goreng ke mulutnya. Apapun yang dimiliki Marco adalah milikku, jadi lebih baik kamu pergi dari sini dan jangan menggangguku, karena aku udah sangat lapar. Loli lalu menghempaskan tangan Dania yang tadi mencekal lengannya. Tidak, kalau kamu lapar ya masaklah sendiri. Aku memasak hanya untukku dan juga suamiku, ucap Dania lalu segera menarik piring yang berisi nasi goreng di hadapan Lolita. Lolita tidak mau kalah. Dia juga menarik piring yang berisi nasi goreng itu, dan akhirnya terjadilah tarik-menarik merebutan nasi goreng. Perang. Piring yang berisi nasi goreng itu pun terjatuh ke lantai dan pecah berantakan. Dan ia hanya memandangi nasi goreng yang udah jatuh ke lantai itu dengan sentuh. Susah payah dia menyiapkan itu untuk suaminya, tapi kini sia-sia. Sementara Loli menatap Dania penuh amarah. Dania menghembuskan napas kasar. Ia segera mencari sapu dan serokan untuk membersihkan pecahan piring dan juga nasi yang berserakan di lantai. Tapi alangkah terkejutnya Dania saat dia kembali dari mengambil sapu. Dilihatnya Lolita udah memakan nasi goreng yang hanya tersisa 1 piring lagi. Kamu jadi perempuan tidak tahu diri sekali sih. Aku kan udah bilang, kalau lapar ya masak sendiri, ucap Dania, lalu mengambil piring nasi goreng dari papan Loli. Kamu gak bisa aku sabarin ya wanita sialan. Lolita lihat emosi dan mendorong Dania hingga wanita itu terjatuh ke lantai. Dan nasi goreng yang ada di piring itu pun jatuh ke muka dan juga tubuhnya. Dania pun menjerit sambil terus memejamkan matanya yang perih karena terkena nasi goreng seafood yang pedas. Loli hanya tersenyum sinis saat melihat Dania terus berteriak. Dia malah berjalan menuju dapur dan mengambil segayung air pure. Loli menyiram muka Dania dengan air yang dia bawa hingga wanita cantik itu terkejut. Dania berusaha berdiri dan berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya, tapi dia terpeleset karena lantainya licin. Dania jatuh terduduk di lantai. Lolita tertawa terbahak-bahak melihat Dania yang terjatuh di lantai. Gadis itu terlihat senang sekali melihat penderitaan Dania. Ada apaan sih? Pagi-pagi udah ribut, tanya Marco dari atas tangga. Melihat kehadiran Marco, Lolita segera memasang wajah sedihnya. Lolita menghampiri Marco dan merajuk seperti anak kecil. Lihatlah, istrimu itu tidak memberikan aku makan dengan tenang. Dari tadi dia selalu saja menggangguku. Lolita mengadukan apa yang dilakukan Dania dengan mimik wajah yang dibuat sesedih mungkin. Lihatlah, dia menumpahkan semua nasi goreng yang ingin aku makan. Imbuh Loli lalu menunjukkan lantai yang penuh dengan pecahan kaca dan juga nasi goreng. Marco menatap Dania sengit. Ia begitu emosi mendengar pengaduan yang keluar dari bibir Lolita.
Lelaki itu lalu menghampiri Dania dan menyeretnya menuju kamar mandi yang ada di dapur. Lelaki itu menghempaskan Dania hingga dia terjatuh di lantai. Marco mengguyur tubuh Dania hingga wanita itu kelagapan dan tubuhnya basah semua. Aku tidak mau kamu menyusahkan kekasihku. Ingat, di sini aku hanya menganggapmu sebagai pembantu. Jadi kamu juga harus menuruti apa yang Lolita bilang kepadamu. Karena apa yang menjadi milikku adalah miliknya juga. Kamu mengerti? Marco mencengkeram lengan Dania dan menghempaskannya kasar. Lalu dia segera pergi dari tempat itu dan menggandeng Lolita naik ke atas. Dania menangis terseduh salah wanita itu sedang meratapi nasibnya yang sangat menyedihkan. Perlahan dia bangun dan mengiringkan bajunya dengan handuk yang tergantung di kamar mandi itu. Dania menaiki satu demi satu tangga untuk naik ke lantai atas. Wanita itu menuju ke kamar lamanya. Dia berniat berganti baju, namun bajunya masih berada di kamar itu. Berkali-kali dia mengetuk pintu kamar itu, tapi tak juga Marco terlalu membukanya. Justru dari kamar itu terdengar desahan-desahan laknat yang membuat dada Dania semakin sesak. Istri mana yang tidak sakit saat dia melihat suaminya bercinta di depan matanya. Dania merosot ke lantai, tubuhnya yang kedinginan tak lagi dia rasakan. Yang terasanya rasa sakit hati yang membuatnya sulit untuk bernapas. 1 jam sudah, Dania terduduk di depan pintu kamar Marco. Ia menunggu dibukakan pintu dan bisa mengambil baju ganti untuknya. Bahkan baju yang tadinya basah di tubuhnya pun mulai mengering. Ceklek, pintu kamar itu akhirnya terbuka. Tampaklah suaminya dan juga Loli yang udah berpakaian rapi. Mereka berjalan bergandengan tangan tanpa mempedulikan keadaan Dania yang tengah menggigil kedinginan. Kamu kejam, Mas, dari Dania, lalu berdiri dan segera masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian. Dania mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan yang ada di kamar itu, dan matanya berhenti saat melihat ke arah ranjang yang terlihat berantakan. Bra dan juga celana dalamnya berserakan di samping ranjang itu. Hati Dania menjerit, air matanya kembali membasahi pipinya saat membayangkan apa yang dilakukan suaminya dengan perempuan lain di kamar itu. Dania segera berganti baju dan memasukkan semua barang yang dia butuhkan ke dalam koper. Dia tidak mau terus saja menunggu di depan pintu saat dia membutuhkan sesuatu. Setelah dirasa cukup, Dania menyeret koper itu menuju ke kamar samping. Tapi alangkah terkejutnya wanita itu saat mendapati ada Marco di sana. Ngapain kamu di sini, Mas? Tanya Dania cuek. Rasa sakit di hatinya semakin bertambah saat melihat laki-laki itu. Kamu sudah mengemasi pakaianmu? Itu bagus, karena aku akan mengantarmu ke rumah pamanmu sekarang juga. Ucap Marco datar. Kamu akan menceraikanku? Tanya Dania terlihat terkejut. Tidak, tapi kamu akan tahu jika udah sampai di rumah pamanmu yang tidak berguna itu. Ucap Marco, lalu segera menyeret Dania dari kamar itu.